Ya, shalom, selamat pagi bagi kita semuanya, Bapak Ibu. Pagi hari ini yang menjadi renungan doa kita pagi hari ini adalah belajar berdoa seperti jemaat mula-mula. Nah, saudaraku, jemaat mula-mula selalu menjadi rujukan bagaimana kita boleh belajar, bagaimana kita boleh belajar darinya dalam segala hal, karena melihat betapa luar biasanya jemaat mula-mula ya, sehingga seringkali dipakai bagaimana kita seharusnya sekarang ini. Bukannya ingin mengingat selalu kejayaan masa lalu, tetapi adalah wajar kita bisa belajar dari jemaat mula-mula. Dan pagi hari ini kita mau belajar dari jemaat mula-mula bagaimana mereka berdoa, ya. Nah, Kisah Para Rasul 4 ayat 29 sampai 21. Saya bacakan untuk kita. Ya, ini doa dari jemaat mula-mula ya. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu dengan tetap. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Ya, Bapak Ibu, jemaat mula-mula ya menghadapi tekanan yang luar biasa, dan mereka berdoa demikian ya. Jadi sebelumnya, ya beberapa hari sebelumnya mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, saudaraku ya. Mereka sangat-sangat bersuka cita, mereka sangat powerful, kasih Tuhan melanda mereka dan semangat untuk memberitakan Injil. Lalu rasul-rasul itu juga disertai oleh tanda-tanda mukjizat kesembuhan yang luar biasa. Dan makin lama mukjizat makin banyak. Terakhir seorang lumpuh sembuh, lalu Petrus dan Yohanes ditangkap, dihadapkan kepada sidang mahkamah agama. Ya. Lalu tersiar kabar itu, jemaat mengalami tekanan dan ketakutan, saudaraku. Tapi akhirnya Petrus dan Yohanes dilepaskan, dan mereka menceritakan apa yang terjadi atas mereka ya. Jadi Petrus dan Yohanes ini menceritakan kepada jemaat Tuhan, lalu apa yang terjadi? Nah, itu tadi, mereka berdoa ya. Mereka berdoa, mereka menyadari ada ketakutan karena tekanan yang diberikan, karena mereka tidak diizinkan untuk memberitakan Injil. Tidak boleh menyampaikan Injil. Okelah kalau kamu percaya Yesus adalah Tuhan, mati di kayu salib untuk menyelamatkanmu, tetapi hanya sampai di kamu saja, gitu kira-kira ya. Nah, apa isi doa jemaat mula-mula ini? Nah, saudaraku, jadi ketika mereka tertekan, mereka berdoa. Nah, ini yang kita mau belajar, saudaraku ya. Ayat 29 itu, ya, mereka ketakutan karena ancaman, ya, tetapi mereka berdoa adalah berdoa untuk keberanian, ya, bukan malah berdoa supaya ancaman itu hilang atau yang mengancam dihilangkan oleh Tuhan, tidak, tetapi mereka justru berdoa ya, yang mintanya adalah doa keberanian ya. Jadi para murid menghadapi ancaman yang nyata dari pihak berwenang, mereka dilarang untuk memberitakan Injil, tetapi mereka meresponnya dengan doa
bukan meminta perlindungan atau keselamatan pribadi, tapi mereka meminta keberanian untuk tetap memberitakan firman Tuhan, apapun harganya, apapun yang mereka akan dapat konsekuensinya. Ya. Kenapa, saudaraku? Karena mereka tahu tujuan hidup mereka atau tahu prioritas bahwa mereka harus ada di dalam misi yang Tuhan berikan pada mereka. Karena mereka mengingat Yesus sebelum terangkat ke sorga, dia berkata, karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ya, ada amanat agung. Nah, jadi yang pertama mereka bukan meminta perlindungan, bukan supaya mereka selamat dalam arti masalahnya dihilangkan, tidak, tetapi mereka meminta kekuatan untuk menanggung ancaman itu. Ya. Lalu yang kedua adalah mereka meminta permohonan akan mukjizat dan tanda-tanda di ayat yang ke-30 tadi. Ya. Mereka meminta supaya pemberitaan Injil mereka disertai oleh tanda-tanda dan mukjizat. Kenapa? Karena mereka menyadari dan mengerti mukjizat bukan untuk kemuliaan mereka, tetapi untuk memperkuat kesaksian tentang Yesus Kristus, supaya apa yang mereka katakan itu dapat diterima karena disertai dengan mukjizat. Dan mereka memintanya di dalam nama Yesus. Ya, minta dalam nama Yesus, karena bukan untuk nama mereka supaya terkenal hebat gitu, bukan, tetapi supaya nama Yesus dimuliakan. Kalau nama Yesus dimuliakan, firman Tuhan katakan, Tuhan akan menarik semua orang datang kepada Tuhan. Mari kita boleh belajar dari jemaat mula-mula ini, berdoanya, saudaraku. Nah, jadi apa yang kita bisa belajar, saudaraku ya? Jadi berdoa dalam menghadapi kesulitan, dalam menghadapi tantangan, ya, persoalan, ya, mari kita coba teladani para murid ini. Bukan meminta supaya kita dimudahkan karena ancamannya, karena kesulitannya, tantangan, persoalannya, supaya Tuhan angkat, bukan, tapi supaya kita diberi kekuatan, supaya kita bisa berjalan di atas badai itu, supaya kita bisa dimampukan untuk melihat jalan keluar, supaya kita, Tuhan beri hikmat, supaya kita mendapatkan pertolongan, kekuatan, keberanian, sehingga kita bisa melewati masalah itu. Seperti jemaat mula-mula ini ya, mereka meminta keberanian daripada berdoa untuk kenyamanan atau keselamatannya. Ya. Nah, yang kedua, kita bisa belajar betapa pentingnya Roh Kudus. Ya, penting sekali kita terus meminta kepenuhan Roh Kudus dalam hidup kita, agar kita berani, agar kita efektif, agar kita diberi hikmat oleh Tuhan untuk mengatasi persoalan atau kesulitan. Penting sekali kita meminta tuntunan pimpinan Roh Kudus supaya kita bisa melalui kesulitan, tantangan yang kita hadapi. Dan yang ketiga, kita bisa belajar, saudaraku, seperti murid-murid ini, mereka fokus pada tujuan-tujuan Allah. Dia tahu bahwa hidupnya adalah untuk memberitakan Injil. Karena baru saja Yesus terangkat ke surga, dan pesannya adalah mereka harus memberitakan Injil. Mereka harus melanjutkan misinya, ya, bahwa Yesus datang untuk memberitakan kerajaan Allah, dan mereka harus meneruskannya, dan mereka yakin Tuhan pasti menyertai. Oleh karenanya demikian juga dengan kita, saudaraku. Mari kita fokus kepada tujuan-tujuan Allah dalam hidup kita.
bahwa kita juga harus menjadi garam, menjadi terang untuk lingkungan sekitar kita. Kita harus memberitakan Injil. Kita tahu sekarang tugas kita adalah supaya banyak orang datang kepada Tuhan. Kita sudah canangkan satu. Mari kita raih ini, mari kita buat ini menjadi satu tujuan dalam hidup kita. Kita berfokus untuk kita bersaksi, menyatakan Injil Tuhan, ya, bersaksi pada tetangga, kepada orang-orang di sekitar kita, supaya mereka boleh mengenal kasih Tuhan yang luar biasa. Daripada kita terus fokus pada masalah kita, supaya masalah kita diangkat oleh Tuhan, supaya selesai, supaya diringankan oleh Tuhan, mari kita minta supaya Tuhan memberikan kekuatan, supaya Roh Kudus memenuhi kita, dan Tuhan melalui Roh-Nya kita dikuatkan, dipimpin, dituntun, diberikan hikmat oleh Tuhan untuk mencapai tujuan-tujuan Allah dalam hidup kita. Tujuan Allah dalam hidup kita, mari kita buat Dia senang. Mari kita berubah selalu, setiap hari, setiap pagi, terus diubahkan oleh Tuhan supaya kita menjadi serupa, segambar dengan Tuhan. Ya. Terus kita mengasihi saudara seiman, kita terus ada dalam ladang pelayanan Tuhan, dan kita terus bermisi menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan, bahwa Dia sudah mati untuk semua dosa-dosa dan pelanggaran setiap manusia, dan supaya mereka boleh menerima kasih karunia Tuhan, hidup yang kekal. Mari Bapak Ibu fokus pada tujuan Allah. Biar ini menjadi renungan bagi kita bisa belajar dari doa jemaat mula-mula ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa.